Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Pakaya, jurusan Ilmu Hukum semester 5 Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum perlindungan konsumen. Pengertian perlindungan konsumen. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Kepastian yang dimaksud untuk melindungi hak-hak konsumen yang diperkuat melalui undang-undang khusus memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi sewenang-wenang merugikan hak konsumen. Contoh kasus dari perlindungan konsumen yaitu investigasi mengenai produk panteliner yang mengandung zat berbahaya bagi kesehatan. Analisis dari kasus perlindungan konsumen tersebut berdasarkan kasus di atas, pihak produsen melanggar yang pertama, pasal 8 ayat 1 butir A UU PK, yaitu pelaku usaha dan jasa dilarang memproduksi barang atau jasa yang tidak memenuhi standar dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, pasal 8 ayat 1 butir E UU PK, yaitu pelaku usaha dilarang memproduksi barang dan jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan jasa tersebut. Yang ketiga, pasal 8 ayat 4 UU PK, barang siapa yang melanggar ayat 1 dan 2 dilarang memperdagangkan barang atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran. Materi selanjutnya yaitu pengertian klausula baku. Klausula baku menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 1 angka 10 adalah setiap ketentuan atau aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen perjanjian yang mengikat yang wajib dipenuhi oleh konsumen. Contoh kasus dari klausula baku yaitu produksi toko roti. Analisis dari klausula baku tersebut yaitu pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau pengungkapannya sulit dimengerti. Toko roti tersebut terancam hukuman sebagaimana diatur dalam pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dapat dipidana paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 2 miliar. Materi selanjutnya yaitu tanggung jawab pelaku usaha. Pelaku usaha menurut pasal 1 angka 3 adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Contoh kasus dari tanggung jawab pelaku usaha yaitu produk cacat pada mesin fotokopi merek Canon tipe NP 6016. Pelaku usaha telah memiliki itikat baik untuk mengganti produk yang sejenis dan dalam kondisi baik. Selain itu, pelaku usaha bersedia memberikan garansi servis untuk mesin tersebut, yaitu jaminan servis cuma-cuma selama 1 tahun atau 5 kali kunjungan teknis, tidak termasuk suku cadang dan konsumables. Analisis dari kasus tersebut yaitu mengenai bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku usaha di atas telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu ganti rugi. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Materi selanjutnya yaitu perbandingan perlindungan konsumen antara Turki dan Indonesia. Di Indonesia mengatur masalah perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atau UPK yang diundangkan pada tanggal 20 April 1999. Sedangkan di Turki diatur dalam DACT nomor 4077 on Consumer Protection as amended by ACT nomor 4822. Adapun tujuan utama dari berlakunya kedua undang-undang tersebut adalah untuk menciptakan sistem perlindungan hukum bagi konsumen dari praktek usaha dari pelaku usaha yang menipu dan menyesatkan pemberian hak-hak dasar konsumen.
Materi selanjutnya yaitu lembaga di luar pengadilan yang menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK yaitu yang pertama melalui konsiliasi, yaitu proses penyelesaian sengketa konsumen dengan perantara BPSK untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Yang kedua, mediasi, yaitu suatu proses penyelesaian sengketa datang dari satu pihak atau para pihak dan BPSK sebagai mediator bersifat aktif. Yang ketiga, arbitrase, yaitu penyelesaian sengketa konsumen di mana para pihak memberikan sepenuhnya kepada majelis BPSK untuk memutuskan dan menyelesaikan sengketa yang terjadi. Perlindungan. Baiklah, itulah hasil pemaparan dari materi hukum perlindungan konsumen. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.